Bisa ceritakan nggak apa sih bisnis tren itu sendiri pada teman-teman? Jadi awalnya itu kita kan memang dari dunia hiburan ya, kita nyanyi, syuting, main sinetron, FTV, film gitu. Nah, saya itu kliknya itu di tahun 2015. 2015 waktu itu saya ngerasa gila ya, gue udah syuting, udah di entertainment tuh belasan tahun, tapi kok nggak ada hasilnya gitu. Ujung-ujungnya banyak hutang dan lain sebagainya gitu. Karena kita syuting hari ini itu dibayarnya tuh nggak langsung, Pak Jimmy. Tapi dibayarnya bisa 1-2 bulan kemudian. Itu titik terendah saya sih waktu itu. Titik terendah saya, punya banyak hutang, nggak bisa pulang ke Australia ketemu sama anak-anak gitu. Untuk beli tiket pesawat aja nggak mampu waktu itu. Sampai pernah makan sehari cuma sekali. Saya sempat nanya sama Tuhan, kenapa sih Tuhan kok saya dilahirkan di Indonesia gitu, kok nggak di Amerika gitu, kok orang tua saya nggak bule dan sebagainya gitu. Ternyata saya dapat jawabannya dari Tuhan bahwa ya mungkin Tuhan akan pakai saya untuk bagaimana bisa menjadi berkat bagi bangsa ini. Dunia bisnis yang lebih kekinian, nggak cuman cari cuan tapi juga punya misi social enterprise. Jadi bayangkan bisnis yang nggak cuma jualan produk tapi juga bikin dampak positif buat masyarakat. Gimana sih ceritanya? Saya Jimmy Untoro dalam Satu Cerita untuk Indonesia, kita akan membahas bisnis dalam aksi sosial. Bersama dengan saya, suami istri selebriti yang membangun bisnis dan sekaligus Yayasan Social Trend Peduli Indonesia, Bro Martin Carter dan Alia Rosa. Wah, thank you banget nih untuk waktunya nih. Siap. Bro Martin, Sis Alia semuanya. Gimana ini, apa kabar semuanya? Baik, puji Tuhan baik. Lagi proyek apa aja nih? Lagi sibuk bangun bisnis aja. Bangun bisnis ya. Jadi dari seorang selebriti, lalu pengusaha, and then now move in the social impact. Ini keren banget sih ya. Dan terkejut nggak waktu tiba-tiba dapat muri? Ya terkejut juga sih, maksudnya ya bangga lah ya karena atas pencapaian yang kita udah jalani ini. Dan tentunya ya sekali lagi sih kita ada ide untuk bangun usaha kami ini kan kita juga bawa dalam doa sebelumnya. Jadi gara-gara keputusan kecil kita untuk kita mau hidup bener nih, dan itu luar biasa, Tuhan buka jalan, pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukain. Sampai saat inilah Tuhan berkati kita sangat luar biasa. Jadi berdua sebagai founder daripada perusahaan Trend. Iya. Itu penyedia modem lah itu. Betul. Ya. Dan konsepnya multi marketing yang lagi hit bener itu ya. Background kalian berdua dari sisi dunia hiburan, entertainers, betul. Lalu bisnis. Bisa ceritakan nggak apa sih bisnis Trend itu sendiri pada teman-teman? Jadi awalnya itu kita kan memang dari dunia hiburan ya, kita nyanyi, syuting, main sinetron, FTV, film gitu. Nah, saya itu kliknya itu di tahun 2015. 2015 waktu itu saya ngerasa gila ya, gue udah syuting, udah di entertainment tuh belasan tahun, tapi kok nggak ada hasilnya gitu. Ujung-ujungnya banyak hutang dan lain sebagainya gitu. Karena kita syuting hari ini itu dibayarnya tuh nggak langsung, Pak Jimmy. Tapi dibayarnya bisa 1-2 bulan kemudian. Apalagi kayak istri saya main stripping sinetron itu lama, bisa berbulan-bulan gitu. Nah jadi ya kita apa ya, gali lubang tutup lubang gitu. Akhirnya kan ngerasa capek ya, maksudnya ini kita dapat pekerjaan impian kita, tapi kok kita nggak pernah dapat kehidupan impian kita gitu. Wow. Nah singkat cerita, waktu saya bergumul sama Tuhan di tahun 2015, itu titik terendah saya sih waktu itu. Titik terendah saya, punya banyak hutang, nggak bisa pulang ke Australia ketemu sama anak-anak gitu. Untuk beli tiket pesawat aja nggak mampu waktu itu. Sampai pernah makan sehari cuma sekali. Singkat cerita, Tuhan bukain jalan, Tuhan kirimin orang untuk, waktu itu saya dipresentasi untuk ikut ke sebuah perusahaan multi level marketing gitu dari Amerika. Tadinya saya nggak percaya, masa iya sih dari modal kecil bisa jadi modal besar dan sebagainya. Singkat cerita, terus waktu saya ikut, saya berhutang, saya ambil resiko, saya hutang, dan di tahun pertama hutang saya semuanya lunas, hampir 500 million lunas. Wow. Dan saya bisa ya dapat uang lebih untuk bisa beli mobil impian saya. Dari situ saya bisa bangunin mama rumah saya bisa beli ini beli itu, dan
Dan yang luar biasa itu yang saya belajar dari bisnis network marketing itu adalah kita tuh kalau mau sukses, kita tuh harus bisa menyukseskan orang lain dulu. I see. Nah sedangkan saya di dunia entertainment gue nggak bisa kayak gitu Pak. Saya nggak bisa ngomong ke teman-teman saya yang artis, ayo lu gue bantu, lu jadi terkenal dulu, biar gue lebih terkenal dari lu. Itu nggak bisa. Di bisnis luar, di bisnis di luar sana juga, yang retail atau yang bisnis luaran sana ya itu juga nggak bisa. Ayo kita bantu kompetitor kita, ayo biar kita bisa lebih terkenal, bisa lebih sukses, bisa lebih kaya. Itu kan nggak mungkin ya Pak Jimmy. Sulit ya, jarang. Nggak mungkin gitu. Tapi di network marketing ini yang saya lihat itu, wah ini luar biasa keren. Kita bisa membantu orang banyak untuk bisa sukses gitu. Nah itulah salah satu alasan saya memutuskan untuk bangun tren ini. Kita buat sistemnya itu kita network marketing kan, atau kita buat multi level marketing. Karena saya dulu dari orang yang bukan siapa-siapa, dari orang minus ya tadinya ya, banyak hutang. Kalau saya sebut tuh saya dulu sampah Pak gitu. Tapi Tuhan angkat saya karena saya berharga di mata Dia dan sampai saya bisa jadi seperti ini gitu. Nah jadi saya berharap lewat tren ini akan banyak nanti orang-orang seperti saya yang tadinya bukan siapa-siapa itu bisa diangkat jadi pahlawan buat keluarganya, jadi berkat buat bangsa ini dan bagi banyak orang. Jadi gitu. memang nggak banyak ya, seperti teman-teman tadi dikatakan couplepreneurs ya. Iya. Berdua suami istri lalu ngerintis bisnis. Jadi kurang lebih udah hampir 9 tahun, 9-10 tahun inilah ya. Iya dari 2012 ya kalau saya. Semua bisnis kan maunya cuan. Betul. Tapi Bro Martin Saliani luar biasa, setelah tahu cuan gak untuk diri sendiri, mengembangkan bahkan membangun suatu yayasan. Yaitu Peduli Tren Indonesia. Tren Peduli Indonesia. Tren Peduli Indonesia itu. Apa sih mimpi daripada Tren Peduli Indonesia? Jadi kalau pertama kali dulu tuh saya tuh dari dulu tuh memang sangat mewean gitu dia bilang ya. Jadi dikit-dikit ngelihat orang ini kasihan ya gitu kan ya, kasihan. Nah waktu itu saya cerita sama suami kan, kalau nanti kita punya uang gitu kan ya, kalau Tuhan kasih kita rezeki lebih gitu, saya dari dulu pengen banget punya yayasan gitu, pengen ada wadah gitu kan ya. Nah habis dari situ dia nanya kan, waktu kita itu dia suka bikin buku impian gitu. Kamu pengen punya buku impian. Nah, buku impiannya apa gitu. Kalau dia kan mobil, rumah gitu-gitu dong, kayak gitu kan. Kalau saya cuma pengen punya yayasan, udah gitu. Nah, habis dari situ dia pas kita ternyata lihat kayaknya oke nih, kita udah siap nih dananya gitu kan. Yuk kita bikin yayasan, dia bilang gitu dong. Ya udah ngewujudin mimpian kamu. Nah, dari situ tuh saya sangat tergerak sama anak-anak ya, anak-anak itu saya memang pengen lebih ke fokus ke bibit-bibit muda kita, karena mereka masih baru lah ya, jadi mereka masih bisa dibentuk. Jadi saya pengen untuk nanti memang lebih ke nasib anak kecil sih, mungkin nanti juga lebih akan ke pendidikan mereka juga dan juga kesehatan, karena dulu saya ngelihat ya banyak sekali anak-anak di Indonesia itu yang memang kesehatannya masih belum bisa terbantu lah. Saya juga sempet sih bilang nih, kalau kita bisa punya rumah sakit tuh bagus ya gitu loh, jadi dari klinik atau apa gitu, dari kecil-kecil. Nah mungkin nanti cita-citanya sih pengen biar bisa ada tempat untuk bisa bantu untuk kesehatan anak-anak kayak gitu, karena kan sekarang kan belum banyak ya, sekarang baru cuma khusus buat ibu dan anak aja, tapi rumah sakit khusus yang buat anak-anak itu belum banyak gitu loh. Apalagi ya kasihan sekarang di Indonesia itu lebih kayak gitu. Jadi kalau kita ngelihat sebagai business owner gitu ya, lalu mengembangkan yayasan, boleh dikatakan the company become social enterprise lah itu ya. Jadi certain keuntungan di PT ini masuk di yayasan lalu dibagikan gitu ya. Ini misi yang mulia sekali sih ya. Jadi kalau kita ngelihat dari Yayasan Tren Peduli Indonesia ya, ada nggak mungkin top 3 misi utama daripada Tren Peduli Indonesia sendiri? Tujuan kita yang pasti ya pengen negara kita ini kan masih bilang banyak sekali ya orang-orang yang
di bawah angka kemiskinan lah ya gitu loh. Jadi ya kita pengen bisa mensejahterakan ya untuk mensejahterakan masyarakat itu. Oke. Nah, tujuan kita yaitu untuk bisa mensejahterakan masyarakat itu kan itu kayaknya terlalu luas banget kan ya gitu loh. Makanya kita harus fokusnya dari mulai bibit-bibit yang baru ini gitu loh. Nah, karena kita pengen dari bisa mensejahterakan masyarakat itu, jadi kita harus siapkan juga edukasi-edukasi yang jelas juga gitu. Terus juga dari pendidikan mereka dan dari kesehatannya. Itu sih yang paling diutamakan. Jadi dari education, pendidikan dan kesehatan ya. Dan ini satu kebutuhan lah, very serious need di Indonesia sendiri ya. Lalu bagaimana kalian berdua sebagai couplepreneur ini bisnis, lalu social, masih juga dalam entertainment cycle masih juga terlibat kan ya? Masih aktif nggak atau enggak? Udah masih enggak. Lah ya? Sudah enggak ya? Ya, kalau suami memang udah berapa tahun ya? 10 tahun. Saya sih udah terakhir syuting itu 2014 kalau nggak salah. 2014 ya. Syuting FTV. Tapi waktu itu nyanyi masih sempat karena saya masih ngeluarin album rohani kan. Jadi sempat diundang ke gereja-gereja nyanyi kayak gitu. Tapi 2015 tuh saya stop. Cuma 2 tahun yang lalu saya kangen ya, rindu. Saya ngeluarin single baru, single ketiga. Judulnya Jadi Pemenang. Di situ adalah lagu yang saya tulis dari kehidupan saya dulu yang saya tuh dulu ya sering jatuh, gagal, nah tapi ya bangkit lagi dan ya menceritakan tentang kisah kehidupan saya lah dulu lah. Bagaimana dulu kita orang terpuruk, kita mencoba terus, gagal dan akhirnya kita bisa bangkit dan jadi seorang pemenang. Seperti itu. Jadi kalau kita ngelihat Indonesia sendiri ya, 2045 Indonesia emas, bisnis tren ya, itu modem ya, walaupun konsepnya multi level. Dan itu satu teknologi lah memberikan wifi dimanapun Anda berada ya. Gimana seorang Bro Martin Sis Alia sebagai business owner lalu juga sebagai social impact bagi masyarakat lingkungan melihat Indonesia 2045 ini? Saya yakin satu hal ya, maksudnya saya sempat nanya sama Tuhan, kenapa sih Tuhan kok saya dilahirkan di Indonesia gitu, kok nggak di Amerika gitu, kok orang tua saya nggak bule dan sebagainya gitu. Ternyata saya dapat jawabannya dari Tuhan bahwa ya mungkin Tuhan akan pakai saya untuk bagaimana bisa menjadi berkat bagi bangsa ini. Saya melihat di Indonesia ini banyak sekali opportunity, banyak sekali hal-hal yang kita bisa buat. Jadi itulah sebabnya kenapa saya berharap lewat tren ini banyak hal-hal besar ya. Hal-hal besar kita bisa memberikan pengaruh besar kepada bangsa ini. Makanya kenapa produknya kita itu made in Indonesia, Pak. Oh gitu ya? Iya. Jadi kita mau angkat bangsa ini sebenarnya. Karena saya melihat di Indonesia apa sih yang dibanggakan? Orang tahu apa tentang Indonesia? Paling orang taunya mungkin Bali, batik, ya kan? Apalagi? Maksudnya sedikit sekali gitu loh. Dari sisi teknologi ya. Kalau orang lain bilang Apple, semua orang tahu. Amerika, Samsung dari Korea, ya kan, Honda dari Jepang. Nah, tapi Indonesia tuh apa dari sisi teknologi gitu loh. Nah, ini yang kita mau bener-bener angkat. Jadi ketika nanti di 2045 itu Indonesia emas, semuanya udah maju ya, kita berharap ya Indonesia tuh dikenal oleh dunia dari tren, dari sisi teknologinya itu. Jadi sebenarnya setiap couple atau setiap business owner bisa melihatlah 2045 ini ya kan peranannya, dan ini luar biasa teman-teman. Nggak banyak pengusaha yang ingin untuk mengorbitkan lah Indonesia sendiri ya. Jadi pengalaman dari Anda berdua bagaimana tuh melihat kehidupan politik di Indonesia with all of this. Kita sudah melewati masa-masa politik ya. Bagaimana misi tren bisnis 2045 sendiri? Ya saya percaya ya satu hal begini, karena tren ini kan modem internet ya. Jadi modemnya kita itu memang bisa dibilang canggih, tidak menggunakan SIM card, dan dia tuh memiliki teknologi yang namanya auto switch technology.
Jadi di dalam satu modem itu sudah bisa terdapat 1000 provider lah ya dalam satu genggaman. Nah, artinya auto switch teknologi itu seperti apa? Jadi ketika saat ini kita sekarang berada di daerah Selipi nih misalkan, mungkin paling bagus di sini misalkan provider A misalkan gitu ya. Nah, tapi ketika saya ke daerah Cilandak misalkan, nah si provider A ini kurang bagus, bagusnya itu provider B Pak. Nah, modem trend ini akan otomatis nge-switch pindah ke provider B seperti itu. Artinya apa? Lewat modem trend ini itu akan memudahkan orang yang tadinya susah signal, ya kan? Kan kalau kita pakai HP, saya kan pakai HP, saya pakai satu provider. Itu nggak semua tempat bagus loh Pak. Itu ada tempat-tempat yang blank spot. Jadi harapan kita adalah dengan adanya tren ini bisa memudahkan masyarakat Indonesia untuk bisa berinternet dimanapun dan kapanpun tanpa mengenal yang namanya blank spot. Nah saya yakin dengan adanya modem trend ini hadir di Indonesia, mungkin sekarang belum banyak yang tahu Pak, meskipun kita sudah dapat muri dunia dan lain sebagainya. Mitra kita udah tersebar kurang lebih 20.000 mitra sekarang di seluruh pelosok Indonesia. Yang kita punya target itu bisa sampai jutaan karena market kita besar, ada 221 juta pengguna internet di Indonesia. Harapan kami adalah ya dengan adanya modem trend ini hadir di Indonesia bisa membantu ya siapapun dengan latar belakang apapun biar mereka tuh bisa bekerja dengan baik, sekolah dengan baik juga, bisa belajar apapun lah intinya. Karena sekarang semuanya itu harusnya diakses lewat internet, betul ya? Tidak ada internet itu bisa dikatakan seperti dunia kita kiamat. Jadi ya 2045 ya saya berharap dengan adanya semua orang atau banyak orang mengenal tren itu bisa membantu mereka juga dalam bidangnya mereka, bisnisnya mereka, pekerjaan mereka, studi mereka. Dan tren ini kita tuh juga bangun, makanya dengan modem kita ini kan kayak handphone lah ya. Jadi kayak misalkan Bapak nih udah punya bisnis, nah Bapak juga bisa bebas untuk bisa mengubah pengeluaran tetapnya jadi pendapatan nih, masuk ke tren gitu kan. Karena kan selama ini pendapatan Anda setiap orang-orang itu kan udah ada keluar kan ya. Ini Anda ini nggak ngeluarin pendapatan baru, tapi pendapatan yang pengeluaran baru, tapi pengeluaran sudah ada nih, cuma pindahin aja ke tren. Toh juga provider sama, ada juga di situ. Yang tadinya biasanya cuma pakai satu, semuanya ada 5 bahkan bisa sampai 1000 provider yang di sana. Nah, orang-orang ini kita dan bisnis Anda nanti bisa juga dipromosiin dari tren. Jadi kita nggak yang Anda punya bisnis ya bisnis jalan sendiri, tapi bisnis Anda juga bisa kolaborasi sama tren. Jadi tren itu kita juga ada namanya mitra bisnisnya. Jadi mitra bisnis merchant. Jadi kita ada mitra merchant lah ya. Jadi kalau misalkan nih, dan kita nggak ambil untung sama sekali dari mitra merchant. Misalkan Anda punya bisnis makanan, restoran, kita sama sekali nggak minta mau ngiklan tempat kita masuk biaya gitu, kita nggak sama sekali. Kita dengan senang hati ya udah kita bantu, cuma kita ada term and conditionnya, ada syarat-syaratnya, kan nggak bisa sembarangan ya gitu loh. Nah, Anda punya bisnis misalkan restoran, Anda jadi mitra kan ya udah Anda kasih keuntungan buat mitra yang lainnya, diskon aja deh, tunjukin modem tren, kita nggak cari untung dari trennya, tapi mitra-mitra tetap diuntungkan. Jadi sekarang tren sudah ada di seluruh Indonesia lah ya. Mungkin Bro Martin atau Seldian bisa ceritakan gimana sih kalau teman-teman mau join atau terlibat bisnis daripada tren ini sendiri? Ya, bisa masuk ke sosial media kita ya. Kita ada beberapa Instagram. Jadi untuk Instagram perusahaan kami sendiri yang berbicara tentang produk ya, biar Anda tahu produknya seperti apa aja sih. Nah, itu bisa masuk ke @trend.global. Trennya TREN.global. Kita juga ada komunitasnya juga buat Anda yang tertarik untuk bisa mengubah pengeluaran tetap Anda di internet menjadi penghasilan, bisa masuk ke komunitas kami. Itu ada Instagramnya juga @trendbusinesscommunity. Bisnisnya bahasa Inggris ya, jadi Trend Business Community seperti itu. Kita ada TikToknya juga trend.official, dan bisa masuk ke IG kami juga ya. Saya @martin_carter, istri saya @aliarosa ALLIA_ROSA. Ya, bisa DM ke kami, nanti kami bisa juga bantu untuk mengarahkan ke mitra-mitra. Salah satu leader kami lah untuk bisa membantu Anda. Seperti itu. Wow. Gitu. Wah guys, ini ada diberi kesempatan untuk join bersama-sama itu ya. Anda bisa ikutin semuanya website atau Instagram mereka.
Mungkin masih banyak pertanyaan karena waktu running terus ya. Sebagai suami istri nih, boleh curhat tapi jangan banyak-banyak ya. Nah kan gampang ya. Sebagai seorang istri, seorang ibu, how do you manage the balance? Kalau Sis Alia lihat ini ya, lalu sebagai business owner, lalu juga yayasan, lalu ngurusin 2 bisnis yayasan, ngurusin suami, ngurusin anak, how do you give tips untuk perempuan Indonesia? Ya, yang pertama sih saya tetap tahu posisi kita seperti apa gitu. Kita tahu posisi kita, ya mungkin kalau kita sebagai kalau jadi business owner ya kita tahu ya tanggung jawab kita itu kan punya masing-masing ya. Kita jadi udah ngaturin. Saya sama suami lebih kita banyak komunikasi sih gitu loh. Karena dalam hubungan itu apapun kalau nggak ada komunikasi semua pasti berantakan. Jadi apapun itu kita biasakan untuk semua hal dibicarakan, diomongin gitu. Nah, saya tahu posisi saya di sini. Walaupun kan kita kayak dari perusahaan kita kan ya udah 50-50 gitu dong ya. Jadi ya tapi tetap saya kalau sama suami ya tetap harus nurut lah ya, harus hormat lah ya gitu loh. Sebagai istri kita harus hormat. Jadi saya selalu bilang juga kan ya udah dia tetap jadi kepalanya. Saya nggak bisa dalam satu rumah tangga itu nggak bisa ada 2 kepala kan. Jadi kita harus tahu posisinya. Dia adalah kepalanya, dia adalah pemimpin. Saya ini adalah sebagai penolong. Jadi gimana? Ya kalau suami butuh apa, saya harus menjadi penolongnya dia. Jadi gitu tahu loh. Posisi. Ya. Tadi katakan lalu make sure good komunikasi gitu ya. Apalagi tipsnya ini? Dan ya yang pasti sih harus bisa dekat sama Tuhan lah ya. Gitu. Wah ini luar biasa untuk ibu-ibu yang sebagai woman entrepreneur. Ini adalah tip yang luar biasa ya. Mungkin untuk mengakhiri ini kalau ada mimpi apa sih seorang Martin, seorang Alia terhadap life ini? What is your dream yang you bisa bagikan kepada teman-teman? Kalau saya sih, ya kita semua kalau ditanya apa sih impiannya, pasti kan kepingin sukses ya. Sukses itu kan ya beda-beda nih pandangannya orang nih. Orang bilang ya saya udah punya rumah tingkat, mobil mewah, itu udah bisa dibilang sukses. Tapi kalau buat saya pribadi, kesuksesan saya itu saya pingin selama saya hidup ini, saya kepingin hidup saya ini berarti buat banyak orang. Karena ketika nanti saya udah meninggal, saya mau banyak orang itu ngomongin saya hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk. Seperti itu. Jadi makanya selama saya hidup ini ya saya mencoba untuk memberikan yang terbaik lah. Ya satu buat Tuhan saya, kedua buat orang tua tentunya, buat pasangan istri, buat anak-anak saya dan buat orang-orang yang di sekitar saya, gitu. Karena apalah artinya hidup ini ya, kalau selama kita hidup ini kita tuh nggak jadi apa-apa gitu loh. Kita nggak pernah berbuah, kita nggak pernah memberikan sesuatu, nggak ada dampak. Nah, terus buat apa hidup, gitu. Jadi banyak sih impiannya, tapi saya cuma mau jadi yang selalu saya gembar-gemborkan ya di perusahaan saya pun. Saya cuma bilang I want to be a history maker. Guys, make sure ini tadi dari Bro Martin, versi terbaik diri sendiri untuk orang lain. Ini keren banget sih. Misalnya ada pesan sesuatu? Ya kita harus sukses itu sia-sia kalau kita nggak jadi dampak sih. Intinya ya kita cuma bisa berbuah aja terus dan lakukan yang terbaik yang bagian kita. Selanjutnya ya Tuhan yang akan kasih yang siapin yang terbaik lah gitu. Iya. Tadi Bro Martin, Sis Alia, tadi saya dengar value yang luar biasa. Salah satu yang berkesan tadi kita ngobrol tentang impact. Setiap whatever we do bisnis, entah itu bisnis, social, keluarga gitu ya. Bisa cerita singkat nggak apa sih impact itu? Jadi di perusahaan kami, terutama di komunitas kami kan memiliki visi misi yaitu mencetak leader-leader hebat. Leader-leader hebat ini kebanyakan kalau di perusahaan network marketing lainnya
itu mereka tuh mencetak leader-leader yang jago jualan. Intinya yang pokoknya jago jualan lah untuk menguntungkan perusahaan tersebut begitu. Nah, di sini kami agak sedikit berbeda karena kalau cuma untuk bisa menguntungkan perusahaan tapi tidak memberikan dampak buat apa? Ya, kita bawa dalam doa dan akhirnya kita dapat ide nih, Pak. Nilai-nilai apa sih yang perlu kita bangun, yang perlu kita kasih ke orang-orang yang kita sedang mentoring ini, yang sedang kita mau cetak jadi leader hebat ini. Yaitu kita dapat kata impact itu. Oke. Nah, impact ini ada singkatannya buat dari kami ya. Jadi I-nya itu integrity. Jadi untuk menjadi leader yang hebat itu nggak bisa kalau integritasnya tidak ada. Jadi harus berintegritas. Mau jadi leader yang hebat itu harus memiliki mission and vision. Wow. Jadi nonsense lah lu mau jadi leader hebat tapi lu nggak punya visi dan misi, buat apa? P-nya itu professional. Jadi leader hebat ya harus profesional. Wow. A-nya adalah action. Jadi leader hebat ya lu harus actionnya ya harus gede gitu loh. Harus beraksi, harus kerja gila-gilaan juga. Nggak cuma ngomong doang gitu loh, ya kan? Jadi jangan jadi pemalas lah intinya. Nah, C-nya adalah komitmen. Wow. Jadi mau jadi seorang leader yang hebat harus memiliki komitmen yang tinggi, ya kan? Omongan harus dipegang. Kalau kita komit ya A, jangan besokannya B, besoknya lagi C, seperti itu. Dan yang terakhir, seorang leader yang hebat itu harus bisa bekerja bersama dengan tim, yaitu teamwork. Saya yakin ketika leader-leader yang kami cetak ini memiliki impact ini, saya yakin dimanapun nanti mereka berada, mereka bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar mereka. Dampak. Wow. Gitu. Ini keren banget sih guys ya. Tadi C-nya apa? Komitmen. Komitmen. Saya pikir cuan tadi enggak ya? Enggak. Kalau cuan sih udah pasti dapat. Kalau impactnya pasti cuan dan cuannya berbagi untuk orang lain. Ini keren banget sih guys. Seorang social entrepreneur, thank you untuk waktu yang diberikan. Sama-sama. Sukses nantiasa, keep on shining. Yes. Dan biarlah tren peduli Indonesia jadi berkat bagi masyarakat Indonesia. Amin. Bisnis terus booming semuanya. Yes, amin. So guys, terima kasih telah nonton program ini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk program yang akan lebih asyik lagi di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.